Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam kajian 5-10 menit ke depan, yang dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum daripada peringatan Maulid. Ya, Maulid ini memang belum dikerjakan pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kurang lebih ulama yang menjalankannya ini adalah seorang ulama alim Raja negeri Irbil di Irak sana pada abad ke-5 Hijriah, yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id Zainuddin bin Ali al-Kukburi al-Baktakin. Beliau seorang raja yang soleh yang pertama kali mengadakan maulidan ini abad ke-5 Hijriah. Jadi bukan Syiah Fatimiyah. Ya, menurut Imam Sayuti yang mengerjakan maulid ini adalah Raja Irbil tadi, Raja Muzaffar Abu Sa'id. Para jamaah dirahmati Allah, dalam menghukumi peringatan maulid ini, ya, tidak bisa dalil agama dikatakan cuma tidak boleh karena tidak ada contoh Nabi. Tidak ada contoh Nabi ini bukan sebuah argumen mutlak, sebuah dalil mutlak. Tetapi dalil itu diambil dari 4. Di antaranya Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, para jamaah, maulid ini kalau ditanyakan dari Al-Qur'annya, di antaranya dalam yaitu surat Al-Hajj ayat ke-77 Allah firmankan bahwa wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan buatlah kebaikan semoga kalian mendapat kebahagiaan. Ini umum, kebaikan umum seperti maulidan. Kemudian dalam surat Yunus ayat 58, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaknya kalian berbahagia. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, sebagai pentafsir terkenal, beliau katakan bifadlihi dengan anugerah Allah yaitu ilmu agama, wa birahmati dengan rahmat Allah yaitu hadirnya kelahirannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini. Tentu kita sangat cinta dengan Nabi SAW. Jadi ekspresi kegembiraan dengan maulid, dengan kelahiran Nabi ini kita luapkan dengan acara seperti yang terjadi di Indonesia. Di dalam masjid ada ceramah, ada tausiah, ada silaturahim, ada sedekah makanan, ya, laki perempuan dipisah, dan tidak lebih dari itu. Jadi selama kontennya masih baik, maka para ulama menghukumi masih boleh peringatan maulid yang seperti ini. Apalagi tujuannya untuk menambahkan semangat cinta kita kepada Nabi, dalam arti cinta bukan syahwat, cinta dalam arti ittiba, tunduk dan patuh kepada baginda Rasul. Dan juga di antara hadisnya dalam Sahih Muslim 2807 dalam Maktabah Syamilahnya, bahwa baginda Nabi ditanyakan kenapa Tuhan berpuasa hari Senin. Beliau katakan fihi wulidtu, itu adalah hari ulang tahunku. Rupanya di sini Rasulullah pun berekspresi akan hari ulang tahunnya dengan cara berpuasa. Kalau ditanyakan, kalau gitu kalian memperingati maulid dengan cara puasa? Ya tidak mesti. Boleh dengan puasa, boleh dengan baca Quran, boleh dengan santunan yatim, boleh dengan apapun yang di situ ada kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami baca dalam kitab para ulama, ya, sekian banyak ulama yang hafal di atas 100.000 hadis. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim pada jilid pertama halaman 297, ya, beliau katakan maulidan itu bagus. Beliau katakan dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafa Ashabil Jahim, yaitu al-fata'zimul maulid wattikhaduhu mausiman, dan peringatan maulid dan dijadikannya peringatan tahunan, ya, mengagungkannya akan hari kelahiran Rasul, dan peringatan tahunan qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian orang, sebagian umat Islam. Kata beliau, wa yakunu lahu fihi ajrun azim, ada pahala besar, li husni qasdih, karena niatnya yang bagus, ya, wa ta'zimihi li rasul, dan mengagungkannya kepada Rasul. Imam Ibnu Taimiyah, ulama abad ke-6 ke-7 Hijriah, yang menyatakan bagus. Imam Sayuti, ulama yang paling produktif, mempunyai karya tulis
lebih dari 600 judul. Beliau katakan maulidan baik selama isinya baik. Imam Ibnu Hajar Asqalani, ulama abad ke-8 Hijriah, ulama tiada tanding yang hafal katanya 1 juta hadis. Dan beliau termasuk ulama yang tiada tanding dalam menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Kitab yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Imam Ibnu Jauzi, ulama abad ke-5 Hijriah. Imam Sakhawi, ulama abad ke-8 Hijriah. Imam Ibnul Jazari, Al-Hafiz Ibnul Jazari, ulama abad ke-6 Hijriah. Kemudian gurunya Imam Nawawi, Imam Abu Syamah, Al-Hafiz Abu Syamah, yaitu ulama abad ke-6 Hijriah. Kemudian Al-Hafiz Dimashqi, ulama abad ke-8 Hijriah. Ini ulama yang kami sebutkan minimal hafalannya hadisnya itu 100.000 hadis. Mereka menyatakan maulidan boleh seperti konten yang di Indonesia ini. Anda hafal hadis berapa menyalahkan maulid? Para jemaah dirahmati Allah, kami tetap menghormati yang tidak maulidan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita saling menyalahkan di antara umat Islam. Demikian, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikannya kepada kita, kepada jamaah semua. Dan dengan maulidan ini semoga Allah Ta'ala berikan kita hakikat cinta dan ittiba mengikut baginda Rasul. Dan juga dengan harapan kita mendapat syafaat di padang mahsyar yang tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ini saja baiknya dari Allah, kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.